Assalamualaikum sahabat yang dirahmati Allah. Sekarang kita akan membahas tokoh inspiratif Islam, simak selengkapnya. Tatkala hidayah datang, seorang pecandu miras sekalipun bisa berbalik 180 derajat. Inilah kisah pertobatan seorang pemuda yang gemar meminum miras lalu menjelma menjadi perawi bernas. Keilmuannya menjadi tunas tumbuhnya para ulama hadits. Beliau adalah Al-Kanabi, bernama lengkap Abdullah bin Maslamah bin Kanab Al-Haritsi. Beliau merupakan salah satu tokoh ahli hadits terkemuka dalam Islam. Seorang murid utama dari Imam Malik bin Anas. Beliau adalah guru dari Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, dan lainnya. Beliau meriwayatkan kitab Muwatta, karya Imam Malik, dan riwayat yang ia bawa merupakan riwayat yang paling kuat menurut sebagian ulama. Imam Az-Zahabi menyebutnya sebagai imam yang sabit, kukuh dalam periwayatan hadits. Namun siapa sangka, ulama yang dikenal sebagai ahli hadits terpercaya, murid istimewa Imam Malik, bahkan disebut-sebut melebihi gurunya ini, memiliki masa lalu yang kelam. Masa lalunya dipenuhi kemaksiatan. Ia dikenal sebagai tukang mabuk. Di kalangan orang Basrah, tidak ada lagi yang tidak mengenal Al-Kanabi dalam masalah dunia malam. Semua akan tunduk padanya. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab Al-Tawabin menceritakan, suatu ketika ia mengadakan pesta miras besar-besaran di kediamannya. Berbagai jenis miras telah disiapkan. Semuanya siap untuk memuaskan hasratnya dan teman-temannya itu. Ketika ia sudah selesai menyiapkan semuanya, ia kemudian duduk santai di depan rumahnya. Ia mulai membuka satu botol, sambil menunggu tamunya datang. Saat ia menenggak satu gelas hamar, seseorang melewatinya. Kedatangannya dianggap mengganggu pandangan seseorang yang tidak pernah dilihat Al-Kanabi sebelumnya. Dari wajahnya, seseorang tersebut bukanlah berasal dari penduduk sekitar. Ternyata ia juga tidak datang sendirian. Di belakangnya, bergerombol banyak orang yang mengikutinya. Karena merasa terganggu disertai rasa penasaran, Al-Kanabi pun bertanya kepada temannya, siapa orang yang baru datang itu? Dia itu Syubah Ibnul Hajjaj, jawab temannya. Syubah, siapakah dia? Aku baru mengenal namanya, ujar Al-Kanabi. Ia adalah seorang ahli hadits yang terkenal, jawab temannya lagi. Mendengar hal tersebut, Al-Kanabi lari menghampiri Syubah. Dengan wajah kesal ia berkata, sampaikan kepadaku satu hadits dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi, Syubah yang melihat Al-Kanabi seperti itu menolaknya dan berkata, engkau bukanlah orang yang pantas mendengar hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar hal tersebut, Al-Kanabi semakin kesal dan berniat ingin membunuh Syubah dengan menghunuskan pedangnya ke leher Syubah. Teman-teman Syubah hanya bisa terdiam melihat kejadian tersebut. Al-Kanabi menegaskan kembali kepada Syubah, sampaikan kepadaku atau lehermu akan putus. Karena tak ada pilihan lain, Syubah pun menyampaikan hadits kepadanya. Diriwayatkan dari Mansur dari Ripi, dari Abi Masutra, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika engkau tidak punya rasa malu, maka berbuatlah sesuka hatimu. Seketika, pedang yang ia pegang erat itu pun terjatuh karena lulu mendengar hadits yang disampaikan oleh Syubah. Ia teringat akan segala dosa-dosa yang telah ia perbuat dengan sesuka hati tanpa ada rasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Relung hati yang selama ini kosong tak tersentuh, seakan terisi penuh. Satu hadits menjadi pemantik pertobatannya. Ia pun kembali ke rumah dengan penuh penyesalan. Ia kemudian membuang semua miras yang ia siapkan. Tidak peduli berapa biaya yang telah ia keluarkan untuk mempersiapkannya. Ia lantas menemui sang ibu. Menceritakan semua yang telah ia alami. Ia menumpahkan segala penyesalannya dan mengutarakan niatnya untuk merantau di Madinah untuk mengubah jalan hidupnya. Sang ibu pun merestui. Beliau meminta kepada ibunya untuk memberitahu kepada teman-temannya bahwa Al-Kanabi sudah tobat. Lantas ia ingin hijrah dan belajar kepada Imam Malik bin Anas. Al-Kanabi mempelajari dasar-dasar agama di hadapan Imam Malik. Setelah beberapa lama ia belajar kepada Imam Malik, sosok Al-Kanabi yang dahulu hanya seorang pemabuk berat kini menjadi ulama besar yang meriwayatkan banyak sekali hadis. Kisah Al-Kanabi mengingatkan kita pada satu hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Tentang manisnya iman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 perkara yang apabila perkara tersebut ada pada seseorang, maka ia akan mendapatkan manisnya iman, yaitu 1. Barang siapa yang Allah dan Rasul-Nya lebih ia cintai dari selain keduanya. 2. Apabila ia mencintai seseorang, ia hanya mencintainya karena Allah. 3. Ia benci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya sebagaimana ia benci untuk dilemparkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim. Nikmat iman dan Islam telah dirasakan Al-Kanabi atas pertobatannya dari pelanggan pesta miras menjadi ahli hadits berkelas. Ia mengamalkan ilmu dengan melahirkan banyak ulama perawi hadits yang sikoh. Sejarah telah mencatat lembaran kisah-kisah teladan agar menjadi pelajaran dan hikmah bagi mereka yang akan dan sedang mengarungi jalan hijrah. Jalan yang penuh onak dan duri. Banyak tantangan menghadang, tapi kekuatan iman bisa meneguhkan langkah kaki menuju